Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah SWT. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang pengumpulan data, populasi, dan juga sampel. Setelah kita mengerti tentang statistik, setelah kita mengerti tentang bahwa informasi itu berdasarkan dari data, maka kita butuh ngerti juga tentang bagaimana sih pengumpulan data mentah itu, bagaimana caranya, agar apa? Agar kita tahu bahwa informasi yang didapatkan itu berdasarkan data yang tepat. Begitu dengan populasi dan sampelnya. Apakah penentuan populasinya dan sampelnya sudah pas? Soalnya data yang bagus itu berdasarkan dengan pengumpulan data yang tepat dan populasi serta sampelnya pun juga benar. Jadi kalau kalian lihat berita-berita, informasi yang didapatkan itu harusnya berdasarkan dari pengumpulan yang data yang tepat juga. Karena kalau pengumpulan datanya sudah benar, populasi dan sampelnya benar, insya Allah datanya itu sudah valid dan reliable dan pas kalau semua dibuatkan berita. Tapi sebaliknya, jika ternyata pengumpulan datanya kurang tepat, populasi dan sampelnya pun salah, maka data yang akan ditampilkan di berita-berita itu pasti data-data yang atau berita-berita yang hoax atau tidak benar. Oleh karena itu, kita sebagai akademisi butuh ngerti selain pengertian statistik, jenis-jenis data, kita juga butuh ngerti tentang bagaimana pengumpulan data populasi dan sampelnya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa informasi yang akurat itu berdasarkan dari pengumpulan data yang benar serta penentuan populasi serta sampel yang terukur juga. Itu nantinya akan menghasilkan informasi yang akurat. Kemudian masih ingatkah kalian bahwa data itu ada dua jenis selain yang data kuantitatif, kualitatif, skala rasio dan lain-lain, bahwa ada dua jenis data lagi yang kita pelajari kemarin, yakni ada data primer dan ada juga data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, informan atau responden atau objek yang diteliti. Kemudian data sekunder adalah data yang didapat dalam bentuk jadi berasal dari pihak lain yang telah diolah, biasanya berbentuk publikasi. Jadi kalau data primer itu seperti halnya kalau kita melakukan penelitian kemudian tentang dampak COVID terhadap UMKM, maka yang kita teliti kan para pemilik UMKM. Ketika kita bertanya langsung, itu namanya datanya yang kita dapat adalah data primer. Karena kita bertanya langsung kepada narasumber atau objek penelitian. Sebaliknya, jika kita ternyata ngambil datanya itu dari BPS, Badan Statistik Indonesia, kemudian atau dari berita-berita atau dari jurnal, itu namanya data sekunder karena kita mengambil datanya itu dari olahan dari orang lain. Kemudian itu yang disebut dengan data primer dan data sekunder. Data primer itu pengumpulan datanya itu dengan beberapa cara. Yang pertama dengan wawancara langsung, kemudian wawancara, yang kedua itu observasi, yang ketiga itu bisa dengan angket. Sedangkan data sekunder itu biasanya didapat dari studi dokumentasi. Oke, untuk mengetahui apa itu wawancara, apa itu observasi, apa itu angket, dan studi dokumentasi, maka kita lanjutkan ke bahasan selanjutnya. Oke, wawancara. Cara pengumpulan data yang pertama yakni wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Itu namanya wawancara. Seperti halnya kalau kalian lihat di TV, ada jurnalis yang sedang bertanya pada tokoh publik, atau kayak Najwa Shihab bertanya langsung bagaimana penanganan pemerintah terhadap COVID kepada Pak Jokowi, itu namanya wawancara langsung, face to face. Kemudian ada dua jenis wawancara. Yang pertama adalah wawancara terstruktur.
Pada kondisi ini, peneliti biasanya membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Nah, kalau kayak yang dilakukan Najwa Shihab kepada Pak Jokowi yang sudah beberapa waktu yang lalu itu tentang bagaimana penanganan pemerintah dari COVID, itu kan pertanyaannya kan digit. Jadi dari A dulu, B, C, D, E, F, G. Jadi terstruktur. Namanya wawancara terstruktur. Jadi pertanyaannya itu sudah terstruktur, mulai yang paling biasa, sedang, paling susah, susah sekali ya, itu namanya wawancara terstruktur. Atau contoh, dalam penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan sudah efektifkah kebijakan pemerintah, ini kalau seumpama ada peneliti yang meneliti tentang ini, maka bagaimana wawancara terstruktur? Wawancara terstruktur contohnya seperti ini. Contohnya pertama, bagaimana Bapak Ibu, kabar Bapak Ibu sehat semua, bagaimana bisnis Ibu tetap berjalan, jika ada penurunan pendapatan berapa persen penurunan itu, kemudian untuk menyangkut penurunan pendapatan tersebut apa Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu lakukan sebelum memilih, kemudian apa kebijakan pemerintah untuk menghadapi pandemi COVID-19 sudah tepat. Nah, ini adalah contoh pertanyaan wawancara itu yang terstruktur. Jadi sudah ada daftarnya dan jelas strukturnya. Dari yang mulai mudah sampai yang paling sulit. Kemudian jenis wawancara yang kedua, yakni wawancara tidak terstruktur. Artinya peneliti tidak menggunakan protokol wawancara yang bersifat pertanyaan spesifik, namun hanya muat poin-poin penting dari masalah yang digali responden. Dalam penelitian ini, peneliti kan hanya ingin melihat bagaimana dampak COVID ini terhadap UMKM, terus bagaimana sih apakah kebijakan pemerintah ini sudah benar dalam menangani COVID. Nah, ini kan poin-poin dalam penelitian. Maka hampir sama pertanyaan dengan yang tadi, cuman bahasanya itu lebih luas dan kebanyakan kalau tidak terstruktur ini mereka tidak menggunakan catatan atau daftar pertanyaan yang rigid. Jadi hanya ngobrol santai, ngalor ngidul, sana kemari, tapi tetap ada poin-poin yang tetap ditanyakan dan berkaitan dengan penelitian. Tentunya bagaimana kalau Bapak Ibu sehat, kalau pandemi COVID ini terus berlanjut bisa-bisa orang tambah sulit untuk berwirausaha ya. Terus bagaimana menurut Bapak Ibu? Kemudian kemarin pemerintah memberikan BLT ke UMKM. Bapak Ibu merasa cukup terbantu? Nah, itu kan contoh dari jenis wawancara yang tidak struktur. Poin-poinnya ada, tapi omongannya tetap santai dan bebas. Kemudian pengumpulan data yang selanjutnya yakni dengan cara observasi. Apa itu observasi? Adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Itu namanya observasi. Observasi itu ada dua. Yang pertama adalah partisipan observation, artinya peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan sehari-hari atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Dulu itu ada seorang peneliti dari negara luar, peneliti asing yang meneliti suku Dayak. Untuk melakukan atau mendapatkan data yang valid, reliable dan bagus sekali, suku Dayak orang asing tersebut itu sampai tinggal di suku Dayak, bahkan sampai menikah dengan orang Dayak. Kemudian melakukan penelitian sampai kira-kira setahun untuk mendapatkan data-data tersebut. Nah, itu namanya partisipan observation. Karena si peneliti itu langsung terjun di tempat atau objek penelitian untuk melihat semua kegiatan, ngambil semua data yang terkait dengan penelitian. Karena mungkin ada sesuatu yang perlu digali lebih dalam lagi. Makanya melakukan partisipan observation. Kalau terkait dengan penelitian tadi itu, maka yang dilakukan oleh peneliti apa? Untuk mendapatkan data penelitian tersebut, peneliti bisa jadi menginap di beberapa rumah pemilik UMKM, atau tidak menginap tapi sering berkunjung, ikut nimbrung dalam proses bisnis, ikut dalam proses produksi mungkin, ikut dalam pertemuan UMKM dan lain-lain. Untuk apa? Untuk bisa merasakan
apa yang terjadi pada UMKM karena COVID ini, sehingga datanya yang didapatkan bisa menjadi lebih baik. Makanya bisa menggunakan partisipan observation. Itu observasi jenis yang pertama. Terus yang jenis yang kedua apa? Yakni non-participan observation. Observasi penelitian yang tidak ikut secara langsung dalam kegiatan atau proses yang sedang diamati. Contoh kalau masih penelitian yang tadi itu, jadi untuk mendapatkan data penelitian tersebut, peneliti hanya melihat berita, mungkin di televisi kan pasti ada berita tentang bagaimana dampak COVID terhadap UMKM, atau mendengarkan diskusi-diskusi yang dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa, atau webinar atau seminar tentang dampak-dampak UMKM terhadap COVID terhadap UMKM dan lain-lain itu, atau melihat website UMKM, atau membaca diskusi, atau membaca dan mendengarkan diskusi, atau membaca jurnal atau artikel yang terkait ini semua, itu yang dinamakan dengan non-participan observation. Jadi observasi tapi tidak langsung, mendengarkan banyak hal tapi tidak secara langsung terjun ke dalam objek yang diteliti. Kemudian pengumpulan data yang ketiga, yakni dengan angket atau kuesioner. Pengumpulan data yang ketiga ini sering digunakan oleh para siswa untuk melakukan untuk mendapatkan data yang nantinya digunakan untuk skripsi atau tesis atau disertasi. Itu biasanya menggunakan angket atau kuesioner. Oke, kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Jadi biasanya teman-teman kalau semua punya kakak yang sudah lulus, coba kalian baca skripsinya, pasti di sana ada beberapa kuesioner atau angket yang diberikan kepada responden untuk ditanyakan. Dan datanya nanti itu diambil sebagai sumber data dalam penelitian. Terdapat dua jenis kuesioner. Teman-teman. Yang pertama adalah kuesioner terbuka. Adalah kuesioner memberikan kebebasan kepada objek peneliti untuk menjawab. Jadi jawabannya itu belum ada, belum ditentukan. Artinya objek yang diteliti itu masih bisa ngomong banyak hal. Nih, kalau terkait dengan penelitian yang tadi, maka contoh kuesionernya bisa seperti ini. Apakah ada dampak pandemi COVID terhadap bisnis Bapak Ibu? Kemudian mereka diminta alasan. Mereka kan menjelaskan bla 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 bla. Nah, itu namanya kuesioner terbuka. Kemudian ini berapa persen penggunaan Bapak Ibu, kemudian apakah Bapak Ibu boleh membantu Anda diminta, jika sudah apakah cukup untuk membantu saya Bapak Ibu, beri alasan. Ini adalah contoh terbuka, pertanyaan terbuka atau kuesioner terbuka, karena responden bisa menjawab pertanyaan dengan bebas tanpa ada jawaban-jawaban yang sudah ditentukan. Lain hanya dengan kuesioner tertutup. Kalau kuesioner tertutup itu jawabannya itu sudah ditentukan dan responden atau objek penelitian itu tinggal menjawab aja. Seperti ini contohnya. Apakah ada dampak pandemi COVID-19 terhadap bisnis Ibu? Cuman bisa catat ada, tidak ada. Berapa persen penggunaan? 10, 20, 30, 40, tinggal nyoret-nyoret saja. Lah ini namanya kuesioner tertutup. Kenapa? Karena sudah ada pilihan jawaban. Jadi tidak bisa memberikan jawaban yang bebas. Ini adalah kuesioner tertutup. Kemudian pengumpulan data yang terakhir adalah dengan studi dokumen. Metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung pada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang memiliki berbagai macam dokumen digunakan untuk bahan analisis. Contohnya kalau semua terkait dengan penelitian yang tadi, maka peneliti yang menggunakan studi dokumen akan membaca hasil penelitian terhadap terkait COVID-19 dan UMKM, membaca jurnal, artikel, baik artikel internasional maupun nasional yang terkait dengan ini. Bisa jadi yang dibaca adalah artikel dari orang-orang Cina, akademisi Cina, karena akademisi Cina sudah membahas dulu, karena di Cina sudah pernah ada COVID duluan, UMKM-nya berdampak duluan, makanya ada studi dulu. Lah, itu bisa jadi mereka membaca itu untuk
Untuk menjawab pertanyaan dari penelitian. Kemudian setelah kita belajar tentang metode pengumpulan data, maka kita harus belajar tentang dari mana data itu diambil. Yang jelas, data itu diambil dari objek yang diteliti. Nah, jika objek yang diteliti itu banyak, nah, kaum akademisi itu biasanya menyebut dengan istilah populasi. Dan bagi peneliti yang mengambil populasi, sebagian dari populasi itu disebut dengan sampel. Oke, jadi objek penelitian yang banyak sekali itu bisa disebut dengan populasi. Dan jika peneliti mengambil sebagian dari populasi, itu bisa disebut dengan sampel. Kemudian, apa sebenarnya pengertian dari populasi? Nah, ini kalau pengertian populasi adalah seluruh data dari suatu objek penelitian yang jumlahnya mungkin tidak terbatas, tapi mungkin juga terbatas yang sifatnya homogen. Jadi kalau terkait tadi itu penelitian terhadap dampak COVID terhadap UMKM, pemilik UMKM, maka yang menjadi objek penelitiannya siapa? Para pemilik UMKM. Nah, para pemilik UMKM itu di Indonesia berapa? Jumlahnya sangat banyak sekali. Oke, penelitian yang mengambil datanya bersumber dari populasi itu menggunakan tekniknya namanya teknik survei. Teknik ini memiliki kelebihan yakni teridentifikasinya seluruh objek penelitian sehingga informasi yang diperoleh lengkap. Kalau seumpama anggap aja kita meneliti 100 orang, kemudian kita teliti semua, maka kemungkinan besar adalah data yang kita dapat itu sangat lengkap sekali. Kalau 100 orang, kalau sampai 2 juta, 3 juta, maka penelitian ini ya akan membutuhkan banyak waktu dan biaya, sehingga bagi peneliti biasanya kalau mereka mempunyai budget yang sedikit, mereka tidak akan menggunakan teknik survei atau meneliti semua populasi, tapi hanya mengambil sebagian. Nih, teknik survei itu memiliki kelebihan, tapi ada kurang-kurangnya adalah membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang relatif besar. Seperti penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap UMKM dan sudah efektif kebijakan pemerintah, objek penelitian adalah para pemilik UMKM jumlahnya 64 juta. Jadi populasi penelitian adalah 64 juta orang, 64 juta pemilik UMKM. Karena itu populasinya terlalu banyak peneliti, maka peneliti harus mengambil sampelnya saja agar apa penelitiannya lebih efektif, efisien, lebih cepat dan cepat, tepat waktu, dan tidak boros biaya. Makanya menggunakan sampel. Apa itu pengertian dari sampel? Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk diteliti atau diobservasi. Kelebihan menggunakan sampel adalah agar menghemat waktu dan biaya, seperti yang saya katakan barusan. Nah, kekurangannya gini, jika peneliti salah mengambil sampel, maka peneliti tersebut bisa gagal. Artinya, sampelnya yang diambil itu benar-benar harus merepresentatifkan dari populasi. Kalau memang populasi pemilik UMKM, maka sampelnya tidak boleh para pengusaha, para pemilik perusahaan kayak almarhum Bob Sadino, Bob Sadino, kemudian almarhum, kemudian Sandiaga Uno itu tidak boleh diambil. Kenapa? Mereka adalah pengusaha besar. Khairul Anwar, wah itu pengusaha besar, jadi tidak boleh mereka yang diambil sebagai objek penelitian, karena di sini adalah pemilik UMKM. Jadi yang diteliti hanya pemilik UMKM saja, yang ada mungkin di daerah Jember, macam itu banyak pemilik UMKM, yaitu bisa jadikan sampel dalam penelitian. Oke, metode pengambilan sampel itu ada beberapa. Pertama, sampel acak. Artinya tidak ada ketentuan, yang penting mereka pemilik usaha UMKM, mereka bisa jadikan objek, kemudian gunakan peluang sama terhadap semua golongan, kemudian sampel acak berstrata, yang keempat progressive sampling, yang kelima static sampling, yang keenam snowball sampling. Oke. Sampel acak peluang sama terhadap semua golongan, kemudian sampel acak berstrata ini biasanya termasuk di non probability
di probability sampling atau pengambilan sampel dengan cara acak, tidak ada ketentuan-ketentuan. Tapi kalau seumpama yang biasanya ini digunakan dalam penelitian kuantitatif. Akan tapi yang purposive sampling, accidental sampling, snowball sampling ini pengambilan sampel yang termasuk non probability sampling. Biasanya digunakan dalam metode penelitian kualitatif. Dan untuk pendalaman materi ini mengenai sampel dan lain-lain nanti akan dibahas lagi di dalam metode penelitian atau di dalam riset penelitian. Nanti teman-teman bisa mendalami lagi tentang sampel acak, peluang, sampel acak ustata, sampel sampling, dan sampel sampling. Kemudian cara menentukan jumlah sampel. Menurut Roscoe, untuk setiap penelitian ukuran sampel harus berkisar antara 30 sampai 500 orang. Kemudian apabila faktor yang digunakan dalam penelitian itu banyak, maka ukuran sampel minimal 10 kali dari jumlah sampel. Kemudian jika sampel akan dipecah-pecah, maka ukuran sampel minimum 30 untuk tiap bagian. Kemudian menurut Frankel dan Wallen, untuk penelitian deskriptif, penelitian yang menggambarkan itu ada sebanyak 100 responden sampelnya maksudnya itu. Kemudian untuk penelitian korelasional atau menghubungkan itu biasanya 50, minimal 50. Kemudian untuk penelitian kausal atau sebab akibat, perbandingannya 30 per grup. Menurut Ferdinand menyatakan bahwa ukuran sampel terdapat pada jumlah indikator yang digunakan dalam seluruh variabel. Jumlah sampel adalah sama dengan jumlah indikator dikalikan 5 sampai 10. Biasanya mahasiswa bisa banyak yang menggunakan rumusnya Ferdinand ini. Jadi kalau indikatornya itu ada 11 maka dikalikan 5 sampai 10 ini. Bisa dikalikan 10 berarti 110 jumlah sampelnya, atau kalau dikalikan 5 berapa, kalikan 6, kalikan 7, dan 8 terserah sudah. Ini namanya penentuan jumlah sampel menurut Ferdinand. Oke, itu saja materi dari yang saya sampaikan kepada kalian. Silakan pelajari lagi. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan ke saya. Bisa melalui WA Japri. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan.